Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Anak-anak solehku sekalian, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Allah memberkahi anak-anakku sekalian serta menambahkan ilmu yang bermanfaat serta semangat di dalam menuntut ilmu. Anak-anak soleh sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar fiqh ibadah. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga, halaman 75, yaitu amaliyah dan adab di bulan Ramadan. Itu amal apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan itu, serta adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya, ini penting kita pelajari anak-anak soleh sekalian untuk hari ini, ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita masuk yang pertama, amaliyah di bulan Ramadan, yaitu amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk melakukan amal ibadah, memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya. Sebab amalan seorang hamba di bulan Ramadan itu, anak-anak soleh sekalian, pahalanya lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Jadi barang siapa yang beramal di bulan Ramadan ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal soleh kita di bulan Ramadan, anak-anak soleh sekalian, akan dilipat gandakan, akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contohnya di antara amalan bulan Ramadan itu yang mengandung keutamaan yang banyak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Semua dosa-dosa selama 1 tahun sebelumnya itu, anak-anak soleh sekalian, itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan luar biasa. Ini bagi orang-orang yang melakukan sholat tarawih. Ini salah satu contoh amalan di bulan Ramadan dengan keutamaan yang begitu besar. Nah, ya demikian pula amal-amal yang lain, anak-anak soleh sekalian. Semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, keutamanya banyak, keutamanya banyak, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun anak-anak soleh sekalian, ada beberapa amalan khusus untuk bulan Ramadan itu yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang secara umum di bulan Ramadan itu harus kita berlomba-lomba untuk perbanyak amal. Tetapi ada amalan-amalan khusus yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan itu. Sekali lagi, ada amalan-amalan khusus yang harus diprioritaskan di bulan Ramadan. Yang pertama, qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu maksudnya, anak-anak soleh, adalah sholat malam. Sholat malam yang dimaksudkan di sini yaitu sholat tarawih. Ya, qiyamul lail maksud di sini adalah sholat tarawih. Kalau qiyamul lail di bulan Ramadan itu tarawih namanya. Kalau qiyamul lail di luar bulan Ramadan itu tahajud. Yep. Jadi sama-sama qiyamul lail. Di luar bulan Ramadan itu namanya tahajud. Sedangkan di dalam bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Nah, kemudian tarawih itu, qiyamul lail di bulan Ramadan itu dilakukan ba'da isya. Adapun qiyamul lail di luar bulan Ramadan
dilakukan sepertiga malam terakhir, yaitu mulai dari tengah malam sampai mendekati waktu subuh. Ini qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Qiyamul lail di sini adalah sholat taraweh. Sholat taraweh di bulan Ramadan ya berjumlah 11 rakaat bersama witir. Ya. Dengan witir berjumlah 11 rakaat. Pelaksananya tentunya harus benar. Tidak tergesa-gesa. Ya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, supaya cepat selesai. Ya, karena masyarakat kita ini kan tidak terbiasa dengan sholat yang berjumlah 11 rakaat itu. Ya, jadi terasa berat. Supaya mereka tidak merasa berat, akhirnya apa yang terjadi? Sholatnya buru-buru. Sholatnya cepat-cepat. Nah, ini tentunya menyelisihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau melakukan sholat qiyamul lail itu tenang, tidak cepat-cepat, tidak ngebut, dan panjang. Nabi SAW membacakan surat untuk qiyamul lail, bukan surah-surah pendek kayak zaman sekarang ini. Ya, bacanya surat juz amma yang pendek-pendek. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian salam. Masuk rakaat berikutnya gitu lagi. Wal asri innal insana lafi khusri. Kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya, surah-surah pendek yang dibaca. Dan ini menyelisihi ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena umat pada zaman sekarang ini pemalas. Kalau ngobrolnya mampu sampai berjam-jam. Kalau main catur itu sampai tengah malam mampu. Kalau kerja untuk keduniaan yang berat-berat itu mampu seharian. Tapi kalau untuk ibadah malasnya minta ampun. Untuk akhirat mereka pemalas. Banyak. Ini adalah penyakit yang menjangkit umat ini. Yep. Jadi taraweh yang macam kayak gini anak-anak soleh sekalian adalah taraweh yang menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada masjid kayak gini, tinggalkan masjid seperti itu. Cari masjid yang benar. Ya, yang sholat tarawehnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau sholat tarawehnya itu anak-anak soleh sekalian, mulai dari pada Isya sampai kapan? Sampai mendekati azan subuh. Jadi pada Isya itu mereka mulai sholat taraweh. Sampai-sampai banyak sahabat itu sholatnya pakai tongkat. Bayangkan semalaman dari pada Isya sampai mendekati subuh mereka berdiri. Ya, sampai-sampai ada di antara mereka yang sholat pakai tongkat. Tidak kuat. Sampai ada yang menyandar di tiang masjid. Saking mereka sudah lelah. Sudah tidak kuat lagi. Tapi hati mereka kuat. Iman mereka yang begitu kuat. Walaupun jasad dan fisik mereka sudah lemah. Nah, ketika usai sholat taraweh, mereka berlomba-lomba keluar dari masjid itu menuju ke rumah mereka masing-masing. Kenapa? Karena sebentar lagi azan subuh. Ya, mereka akan segera makan sahur dan sebentar lagi azan subuh. Makanya pada sholat taraweh mereka berlomba-lomba menuju ke rumah mereka untuk segera makan sahur. Sebentar lagi waktu subuh. Ini sholat tarawih pada zaman dulu yang dilakukan Nabi SAW. Nah, apakah kita mampu seperti itu? Tentu kita tidak mampu. Ya, setidaknya sekemampuan kita lah. Walaupun tidak bisa kita melakukannya dari pada Isya sampai mendekati subuh, kita tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, setidaknya ya kita melakukannya sesuai kemampuan kita lah. Fattakullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya, tapi bukan berarti seenak kita. Ya, sholatnya terlalu singkat banget. Dia banyak di masjid-masjid sekitar sini. Sholatnya tuh ngebut. Ngebutnya minta seperti ayam yang mematok itu. Tak, 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 tak. Ya, kalau ada sholat yang kayak gitu ya tinggalkan masjid itu. Ya, ini tidak benar qiyamul lailnya. Ya, qiyamul lail itu anak-anak soleh sekalian adalah amal soleh yang menjadi amal khusus pada bulan Ramadan yang punya keutamaan yang sangat besar. Tapi kita melakukannya jangan semau-mau kita, jangan sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Ya, seperti
makanan saja, kita mau masak sesuai dengan keinginan kita saja, mau rasa ini, mau rasa itu, mau taruh ini, mau taruh itu, terserah kita. Jangan. Ya, qiyamul lail, amal soleh itu bukan makanan yang kita masak sesuai dengan selera kita. Ya. Jadi kita bercermin kepada Rasulullah SAW di dalam beramal soleh. Ya, walaupun kita tidak seperti mereka, setidaknya ya kita lakukan sepanjang-panjangnya sesuai kemampuan kita. Ya, bukan sesuai selera kita, tapi sesuai kemampuan. Ya, ibadah itu sesuai kemampuan, bukan sesuai selera. Oke. Kemudian amalan khusus di bulan Ramadan, anak-anak soleh sekalian, tadarrus, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Usahakan di bulan Ramadan itu harus kita khotamkan Al-Quran. Mulai dari kita baca Alif Lam Mim surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya, minimal kita khotamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan 1 kali khotaman Al-Quran. Kita bisa menghabiskan Al-Quran itu minimal 1 kali di bulan Ramadan. Kalau masih mampu 2 kali kita khotamkan Al-Quran. Kalau masih mampu 3 kali. Kalau masih mampu 4 kali. Ya, lebih banyak khotaman di bulan Ramadan itu lebih bagus. Tapi kalau kita lemah, kalau kita tidak mampu, minimal 1 kali khotaman itu harus ada, harus bisa. Ya, jangan tidak bisa, harus bisa. Ya. Tentunya kita membacanya ya sembari kita mempelajari isinya serta mentadaburi maknanya. Ya. Orang salaf terdahulu, anak-anak soleh sekalian, itu mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran itu setiap hari. Ada yang setiap hari. Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Al-Bukhari mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan itu 60 kali. Artinya menghabiskan Al-Quran itu 60 kali selama bulan Ramadan. Itu luar biasa itu. Bahkan Al-Imam Malik, beliau mengikat semua kitab-kitab beliau. Perpustakaan beliau tutup rapat-rapat. Beliau fokuskan di bulan Ramadan itu hanya untuk membaca Al-Quran saja. Ya, bahkan ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari itu 1 kali khataman. Dalam 3 hari 1 kali khataman. Ya. Ini semangatnya mereka di dalam membaca Al-Quran. Yang